Oke, konten kali ini kita akan membahas terkait dengan proses pengakuisisian MU yang mana di akhir tahun kemarin keluarga Glazer yaitu si pelit satu itu menyatakan bahwasannya MU akan dijual dengan harga tertentu kayak gitu ya. Kalau kita lihat valuasinya itu sekitar 3 miliar euro atau 3 miliar pounds sih sepertinya kayak gitu. Nah, jadi ada dua orang yang tertarik gitu loh untuk membeli MU. Yang pertama dari Inggris yaitu Sir Jim Ratcliffe. Yang kedua itu ada dari ya orang kayanya Arab lah kayak gitu, namanya adalah Sheikh Jassim kayak gitu. Nah, dua orang ini juga memiliki dua penawaran berbeda. Kalau Radcliffe dia hanya ingin membeli saham MU kurang lebih 60%, yang mana berarti 40% lagi si Glazer family itu tetap menjadi pemegang saham minoritas di MU kayak gitu, yang artinya mereka juga akan terima dividen tiap tahunnya gitu loh dari MU. Dan juga si Radcliffe ini tidak akan melunasi hutang MU, tidak akan belanja jor-joran pastinya, dan juga tidak akan memperbaiki Old Trafford ataupun memperbarui sarana-sarana sebagai di mana di tempat latihan atau training ground gitu. Nah, kalau Sheikh Jassim berbeda 180 derajat dari Radcliffe gitu. Sheikh Jassim akan membeli 100% saham MU, yang artinya dia akan menjadi pemilik saham mayoritas, bahkan mungkin satu-satunya pemilik MU lah kasarnya kayak gitu. Yang mana dia akan melunasi hutang MU, semua hutang MU akan dilunasin, dan juga akan ada renovasi Old Trafford, dan juga akan ada perbaikan atau perbaharuan sarana prasarana olahraga. Tentu belanja pemain juga akan didukung kayak gitu ya. Namanya juga petrodolar, artinya uangnya itu dihasilkan dari uang-uang yang ada di minyak kayak gitu. Jadi itulah dua perbedaan antara dua calon owner baru MU kayak gitu. Nah, selanjutnya pasti tidak sedikit dari fans MU yang menyatakan bahwasanya mereka ingin Sheikh Jassim lah atau Qatar lah yang harus masuk, karena dari segi manapun akan ada baiknya gitu. Tapi juga ya namanya juga investor, pasti dia akan memilih pasti dia akan memikirkan bagaimana caranya uang yang sudah diinvest dia itu akan kembali lagi. Cuman mungkin ya 10, 20, 30 tahun lagi baru dia ingin berpikir ke situ. Tapi kalau Radcliffe dia tidak berpikir ke situ, dia pikir bagaimana cara mengeruk keuangan MU ini agar didapat dengan cara legal kayak gitu loh. Nah, setelah ada dua nama yang ingin membeli MU gitu, proses bidding pun dilakukan kayak gitu. Nah, yang pertama itu proses bidding itu sekitar harga 3 miliar ditawar oleh Radcliffe, kemudian Sheikh Jassim menawar 3,5. Ya, kalau orang waras dimanapun, kalau kita lihat proses bidding atau proses penawaran itu, di mana yang paling tinggi tawarannya seharusnya itu yang menang, karena ya sudah melewati angka dari penawar-penawar sebelumnya kayak gitu. Nah, setelah 3,5 miliar ditawarkan oleh Sheikh Jassim, ternyata Glazer tidak puas gitu. Dia membuat bidding putaran kedua kayak gitu. Nah, putaran kedua Radcliffe kemudian menawarkan kurang lebih 3,8 miliar. Kemudian dibalas oleh Sheikh Jassim menjadi 4 kurang lebih 4 miliar yaitu. Nah, kemudian si Glazer juga tidak puas gitu. Terjadilah bidding keempat. Ini kan bidding ketiga, keempat, ini keempat, kemudian kelima yang terakhir ini. Terakhir ini kabarnya Sheikh Jassim itu menawarkan 5 miliar pounds, ya 5 miliar pounds, sedangkan si Radcliffe tidak sampai di angka itu ya gitu loh. Yang artinya seharusnya secara logika, secara tawar-menawar seharusnya dialah yang menang. Tapi lagi-lagi keluarga rakus, keluarga pelit yang namanya keluarga Glazer ini ingin harga lebih untuk menjual MU. Mereka sepertinya ingin mengambil uang sebanyak-banyaknya dari proses penjualan MU ini kayak gitu. Kemudian Qatar juga merespons bahwasanya dia bilang take it or leave it. Ini adalah penawaran terakhir gitu. Kalian mau ambil atau tidak? Karena kalau kalian tidak ambil, aku akan pergi dan mungkin akan membeli klub lain. Nah, itu yang aku takutkan. Qatar ini akan membeli klub lain, misalkan Arsenal kah, atau Tottenham kah, atau siapa?
Liverpool kah, mungkin aja kayak gitu. Itu yang aku takutkan, jangan sampai kayak gitu ya. Kalaupun misalnya dia nggak masuk, jangan sampai dia masuk ke klub Inggris lainnya kayak gitu, karena itu akan membuat MU sengsara, yang mana itu akan menjadikan MU menjadi klub pesakitan ya. Kasihan Ten Hag-nya juga kayak gitu, nggak bisa belanja pemain jor-joran, sedangkan dia pelatih yang cukup bagus tapi tidak didukung dengan pemain bagus, ya sama aja bohong kayak gitu loh. Nah, em, ini kan sungguh-sungguh apa ya bahasanya, sungguh sangat 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 konyol gitu loh, karena ya di mana-mana di seluruh dunia kalau udah proses bidding, apalagi ada bidding yang lebih tinggi, ya di film-film deh, coba kalian lihat misalkan di film lah contohnya, ketika ada lelang lukisan, siapa yang paling tinggi maka dia yang akan memenangkan lukisan atau barang antik tersebut. Begitu juga dengan ini seharusnya, ataupun kalaupun tidak dengan begitu, seharusnya si Glazer sudah melepas MU dari mungkin 3 bulan lalu seharusnya gitu loh, karena proses biddingnya itu sudah berlangsung lama, yang memuakkan, yang menjengkelkan bagi semua pihak menurutku. Jadi nampak kelihatan bahwasanya keluarga Glazer yang nggak tahu diri ini ingin mengeruk uang sebanyak mungkin dari calon-calon owner baru MU kayak gitu. Nah, pertanyaannya sekarang kan, kemungkinan besarnya siapa yang akan memenangkan bidding kayak gitu loh. Feelingku kalau secara Glazer dia akan memenangkan Redcliffe, karena di mana dia hanya jual kurang lebih 60% saham, tapi dia tetap menjadi pemilik minoritas, yang artinya dia tetap akan menerima dividen dari MU yang selama ini sudah diterima dia kayak gitu. Nah, tapi kan ini berbanding terbalik gitu loh. Kalaupun misalkan Redcliffe atau Sheikh Jassim yang menang, belum tentu juga akan di-approve, akan diterima oleh FA ataupun pemerintah Inggris gitu loh. Makanya aku cukup sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Coach Justin, yang mengatakan bahwasanya akan ada faktor X yang mempengaruhi bahwasanya Sheikh Jassim lah yang akan memenangkan bidding ini gitu loh, karena dia merunutkan terkait dengan faktor politik kayak gitu. Nah, sekarang itu sudah bulan Juni. Nanti di bulan 8, 9, 10 itu kan sudah masuk winter di Eropa, yang mana ketika winter negara-negara Eropa khususnya Inggris, apalagi Inggris sekarang sedang resesi, mau bangkrut kayak gitu, membutuhkan sumber daya alam lah kasarnya untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya akan untuk menghadapi winter gitu, yang mana di sana kan ada musim dingin kayak gitu. Mungkin faktor X yang kata Coach Justin akan ada faktor X seperti misalkan aku akan beli kata pemerintah Inggris gitu atau FA-nya, oke, kami akan meng-approve si Qatar untuk beli MU, tapi dengan syarat gas yang kalian punya itu disetor ke kami dengan harga yang lebih murah untuk keberlangsungan hidup dari warga negara kami ya, sebagaimana kita ketahui gitu loh. Si Rusia dan Ukraina belum selesai juga perangnya kayak gitu. Jadi yang mana gas dari Rusia itu kan ditahan oleh Putin, yang mana negara-negara yang tidak mendukung dia tidak mendapatkan suplai gas dari Rusia kayak gitu. Nah, itulah yang menyebabkan mungkin di negara-negara Eropa yang pro Ukraina menjadi negara-negara yang irit akan gas atau minyak atau batu bara dan lain sebagainya, karena sumber daya alam yang berasal dari Rusia itu ditahan semua oleh Putin kepada negara-negara yang pro Ukraina kayak gitu. Nah, jadi faktor itu juga lah mungkin Glazer akan memenangkan si Redcliffe, tapi belum tentu di-approve oleh pemerintah Inggris ataupun FA gitu loh. Karena mungkin secara faktor politik yang menang itu akan Sheikh Jassim karena faktor sumber daya alam tadi kayak gitu. Itulah yang disebut dengan faktor politik tadi gitu loh. Dan salah satu alasan juga kenapa si Sheikh Jassim ini ingin mengakuisisi MU ya, salah satunya seperti yang sudah aku bilang di video-video sebelumnya gitu, bahwasanya Qatar ini sadar gas minyak mereka itu tidak akan bertahan sampai akhir zaman. Jadi mereka ingin menggunakan uang yang sudah diambil dari minyak, dari gas ini untuk berinvestasi di klub sepak bola, yang mana klub sepak bola itu sangat menjanjikan sebagai image ataupun sebagai pendapatan kayak itu. Mereka ingin menggunakan uang ini invest kepada klub-klub sepak bola, yang mana 10, 20, 30 tahun lagi kalau misalkan gas atau minyak mereka sudah habis kasarnya,
mereka akan punya sumber penghasilan lain, yaitu dari investasi yang mereka hasilkan dari sepak bola. Jadi makanya aku bilang terus, selalu aku bilang bahwasanya jangan pernah percaya bahwasanya pemilik Arab itu atau pemilik, ya kasarnya kita pukul rata lah Arab, pemilik Arab itu tidak akan mengambil dividen, tidak akan mungkin, karena akan ada masanya di mana mereka akan ambil dividen. Mungkin sekarang mereka jor-joran, which is memang itu hak mereka karena mereka sebagai pemilik ataupun sebagai ownernya lah kayak gitu. Jadi memang itu wajar kayak itu mereka ambil dividen kayak gitu. Cuman ya harus sepadan juga apa yang dilakukan dengan apa yang diambil. Kalau Glazer kan nggak tahu diri, yang dilakukan ya memang dia memberikan banyak duit untuk beli pemain tapi tidak tepat sasaran dan juga amburadul gitu ya ownernya direktur olahraga atau CEO-nya itu dulu Ed Woodward lah yang nggak jelas siapa orangnya gitu, cuman orang finance yang nggak ngerti sepak bola gitu. Jadi ya kalau misalnya kayak Glazer tingkahnya, mungkin semua fans akan mengamuk bahwasanya ini orang nggak layak jadi owner MU kayak gitu. Makanya lah banyak penolakan sana sini terkait dengan Ed Woodward dan juga Glazer family out kayak gitu loh. Nah, itulah proses bidding dari MU yang menurutku mungkin, dan juga Erik ten Hag sudah bilang bahwasanya dia ingin kepastian siapa pemiliknya agar bisa melakukan strategi dalam transfer window mendatang. Karena kalau ini berlarut-larut bahkan sampai akhir tahun, yang dirugikan toh klub juga gitu loh. Karena di proses ini tidak akan mungkin si Glazer mengeluarkan duit untuk beli pemain karena dia tahu ini akan dijual gitu loh. Jadi harus dipastikan siapa yang pemiliknya dan juga akan disusun strategi pembelian pemain. Kalau tidak, yang dirugikan ya pasti klub kita sebagai fans MU gitu akan tetap melihat bahwa Liverpool, City, Chelsea akan menjadi klub yang lebih besar lagi dari kita. Itu kan kita tidak menginginkan karena MU punya sejarah, punya cerita, punya trofi, punya segalanya sebagai klub sepak bola yang bisa menjadi besar. Jadi kita tidak menginginkan bahwasanya akan ada titik hitam di dalam sejarah kita kayak gitu. Oke, itu dulu terkait dengan konten kali ini. Kalau kalian suka silakan di-subscribe. Kalau kalian tidak suka ya boleh di-komen, tapi tetap ingat komenlah sesuai yang menunjukkan bahwasanya kita adalah bangsa yang beradab. Oke, terima kasih dan ciao.